Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bab ini kita akan membahas terkait dengan teori permintaan uang klasik Keynes sampai nanti diakhiri dengan teori yang terdapat pada post-Keynes modern. Sebelum membahas terkait teori klasik, sebenarnya ketika berbicara tentang teori permintaan uang, maka terdapat dua kelompok yang mendahulunya. Yang pertama adalah kelompok komoditi teori. Di sini menganggap bahwa uang itu diterima oleh sebagian besar masyarakat dikarenakan uang itu terbuat dari bahan-bahan berharga. Perlu diketahui bahwa uang pada zaman dulu itu memang dibuat menggunakan logam mulia. Karena uang itu terbuat dari logam mulia, sehingga keberadaan uang dianggap sebagai suatu barang yang berharga dan dapat ditukarkan secara bebas dengan barang-barang yang diperlukan untuk kebutuhan dari si pemegang uang yang bersangkutan. Itu adalah kelompok dari komoditi teori. Pembagian kelompok dari komoditi teori sendiri itu terdapat dua teori yang mendasarinya, yaitu adalah yang pertama adalah teori logam mulia milik Adam Smith dan teori nilai batas milik Carl Menger. Di sini ketika kita bicara teori logam mulia milik Adam Smith, dikatakan uang itu terima oleh masyarakat karena terbuat dari logam yang nilainya cukup tinggi. Sedangkan ketika kita bicara nilai batas milik Carl Menger, disitu dikatakan uang itu diterima oleh masyarakat karena masyarakat itu perlu akan barang dan adanya kepercayaan masyarakat akan uang. Jadi ketika kita bicara nilai batas menurut Carl Menger itu karena masyarakat itu butuh uang dan di masyarakat juga perlu barang, di mana nanti barang itu nanti akan ditukar dengan uang atau sebaliknya uang akan ditukar dengan barang, maka secara otomatis masyarakat memerlukan uang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, yaitu barang. Dengan semakin tinggi nilai uangnya karena terbuat dari logam, maka secara otomatis keperluan masyarakat juga akan semakin banyak ketika uang yang digunakan memang terbuat dari logam yang bagus. Itu adalah dua teori yang dikemukakan pada komoditi teori, yaitu teori logam mulia milik Adam Smith dan teori nilai batas milik Carl Menger. Kemudian ketika bicara di kelompok yang kedua, di sini beranggapan bahwa uang itu diterima oleh masyarakat karena masyarakat mengetahui tentang apa fungsi uang yang sebenarnya, yaitu di mana pada kelompok kedua ini menganggap bahwa uang itu adalah alat tukar yang bisa ditukarkan dengan kebutuhan sehari-hari, yaitu barang atau jasa. Sama seperti di kelompok yang pertama, kelompok kedua ini akan membagi teorinya menjadi dua. Jadi yang mendasari berdirinya kelompok kedua ini adalah dua teori ini. Yang pertama adalah teori nominalisme milik Thomas Aquinas dan teori tuntutan milik J.S. Mill. Di teori nominalisme milik Aquinas itu dikatakan bahwa uang diterima masyarakat karena adanya perjanjian untuk memakai benda dalam pertukaran. Jadi di Thomas Aquinas dijelaskan bahwa uang itu memang diterima oleh masyarakat karena sebelumnya ada perjanjian antara masyarakat bahwa uang yang diciptakan itu nantinya akan digunakan sebagai benda dalam pertukaran barang ataupun jasa. Kemudian ketika kita bicara di teori tuntutan milik J.S. Mill, itu dikatakan bahwa uang diterima masyarakat karena adanya tuntutan terhadap barang-barang yang dihasilkan masyarakat.
Nah, kalau di JS Mill itu berangkat dari barang-barang yang sudah diciptakan oleh produsen ataupun masyarakat, baik berupa barang ataupun jasa, secara otomatis nanti akan diperjualbelikan atau diperdagangkan. Nah, media yang digunakan untuk memperjualbelikan barang atau jasa yang sudah dihasilkan, mereka menyepakati adalah dengan menggunakan uang. Nah, dari kelompok kedua ini ada perbedaan pengertian uang dilihat dari sumbernya. Yang pertama, kalau kita bicara Thomas Aquinas, dia akan mengatakan bahwa uang itu memang sengaja diciptakan dengan sebelumnya ada perjanjian bahwa uang yang diciptakan nanti digunakan sebagai alat pertukaran terhadap barang atau jasa yang ingin dibeli. Sedangkan nilai JS Mill itu mengatakan barang berangkat dari barang yang sudah diciptakan itu mau tidak mau memang harus diperdagangkan untuk mencukupi kebutuhan hidup dari masyarakat yang ada di suatu tempat tersebut. Nah, untuk membeli barang atau jasa yang sudah dihasilkan, maka secara otomatis masyarakat membutuhkan yang namanya uang sebagai alat tukarnya. Nah, kemudian ketika kita membahas teori klasik, ya, teori klasik ini adalah teori yang dikhususkan untuk melihat hubungannya antara penawaran uang atau jumlah uang yang beredar dengan nilai atau tingkat harga. Nah, sederhananya di sini nanti kita akan melihat ketika penawaran uang atau uang yang beredar itu banyak, bagaimana dampaknya terhadap nilai uang ataupun tingkat harga. Nah, itu akan dibahas di teori klasik. Teori klasik sendiri itu punya 3 tahapan yang akan kita bahas di sini. Yang pertama adalah teori kuantitas sederhana, crude quantity theory, punya David Ricardo. Kemudian ada transaksi equation, miliknya Irving Fisher, sama Cambridge Equation of Exchange, miliknya Cambridge. Nah, kita akan bahas yang pertama, yaitu teori kuantitas sederhana, crude quantity theory, milik David Ricardo. Nah, jadi di sini David Ricardo itu mengatakan bahwa jumlah uang dan nilai uang itu sendiri memiliki hubungan yang terbalik. Jadi maksudnya ketika semakin banyak jumlah uang yang beredar di masyarakat, maka secara otomatis nilai yang ada pada uang tersebut akan semakin rendah. Sebaliknya, ketika jumlah uang yang beredar semakin sedikit, maka nilai uang juga akan meningkat. Itu yang kita sebut dengan jumlah uang dan nilai uang memiliki hubungan terbalik. Ketika kita hubungan dengan inflasi, sebenarnya ini cukup relate, di mana ketika jumlah uang yang beredar, maka nilai uang pada saat jumlah uang beredar cukup banyak, sehingga menyebabkan inflasi, maka nilai uangnya pasti akan turun. Sedangkan jumlah uang proporsional terhadap tingkat harga atau sebaliknya, tingkat harga itu akan proporsional dengan uang. Nah, artinya seperti apa? Nah, di sini dikatakan ketika semakin banyak uang yang beredar, maka tingkat harga yang dikenakan terhadap suatu barang itu akan semakin tinggi dan hubungannya proporsional. Katakanlah ketika jumlah uang naik 2 kali lipatnya, maka secara otomatis nanti harga terhadap barang atau jasa juga akan naik 2 kali lipatnya. Nah, jadi di sini ada pengertian yang berbeda. Yang pertama, jumlah uang dan nilai uang itu akan berbanding terbalik. Tetapi ketika kita bicara jumlah uang dengan tingkat harga, itu akan berbanding proporsional. Sehingga dapat dikatakan di situ ditulis M sama dengan K kali P atau P sama dengan seper K kali M, di mana jumlah uang yang beredar ya itu akan sama seperti tingkat harga. Makin banyak uang yang beredar, maka tingkat harganya juga akan makin tinggi. Maka apabila jumlah uang yang beredar tadi dikatakan naik,
entah 2 kali lipat, entah 3 kali lipat, maka harga terhadap barang atau jasa tersebut juga akan naik 2-3 kali lipat sesuai dengan kenaikan jumlah uang yang beredar. Nah, untuk menstabilkan tingkat harga, maka diperlukan juga stabilisasi uang yang beredar. Jadi ketika di suatu negara ingin harga terhadap suatu barang itu kembali normal atau bahkan turun, maka pemerintah juga harus mampu mengendalikan jumlah uang beredar yang terdapat di masyarakat. Kelemahan dari teorinya David Ricardo ini adalah tidak ada faktor cepatnya peredaran uang yang disimpulkan dengan velocity biasanya. Nah, kemudian teorinya David Ricardo itu akan disempurnakan di teori berikutnya. Selanjutnya adalah transaksi equation, transaksi velocity approach miliknya Irving Fisher. Nah, di sini Irving Fisher sudah memasukkan yang namanya velocity, kecepatan dari perpindahan uang dari tangan satu ke tangan yang lainnya. Nah, di sini Irving Fisher itu punya rumus yang disebut MV T sama dengan P kali T. Nah, di dalam suatu perekonomian, seperti Anda belajar makro, tentu harus ada keseimbangan, di mana di sini dikatakan barang yang dibeli itu harusnya sama seperti nilai barang yang dijual. Nah, nilai barang yang dijual di sini pada Irving Fisher itu disimbolkan dengan P kali T, di mana T-nya itu adalah volume transaksi, kemudian P-nya itu adalah rata-rata harga dari suatu barang. Nah, sedangkan di pihak lain, di sisi yang lain, di mana kalau tadi kita bicara barang yang dijual, kemudian tentu harus ada nilai barang yang ditawarkan. Nilai barang yang ditawarkan atau barang-barang yang nantinya akan ditransaksikan, itu adalah di mana dituliskan volume uang yang beredar di masyarakat, yaitu disimbolkan dengan M, dikalikan dengan berapa kali rata-rata bertukar atau bergeraknya dari tangan satu ke tangan yang lainnya yang disimbolkan dengan VT. Jadi ketika kita bicara dari sudut pandang nilai barang yang dijual, kita akan melihat berapa harganya, kemudian berapa kali transaksi, kemudian kalau ingin melihat berapa yang ditawarkan, maka kita akan melihat berapa banyak uang yang diedarkan di masyarakat dan berapa kali atau berapa cepat perputaran uang dari satu tangan ke tangan yang lainnya yang disimbolkan dengan VT. Transaksi velocity of circulation itu adalah suatu variabel yang ditentukan oleh faktor-faktor kelembagaan yang ada dalam suatu masyarakat. Nah, jadi seringnya uang berpindah tangan dari satu tangan ke satu tangan lainnya, menurut Irving Fisher ini lebih ditentukan oleh faktor-faktor kelembagaan. Artinya ditentukan oleh bank sentral yang terdapat di suatu negara, kemudian perbankan komersialnya, dan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Semakin aktif lembaga-lembaga keuangan itu bergerak dalam perekonomian, tentu saja perputaran uang juga akan semakin besar atau meningkat dengan pesat. Kemudian ketika bicara T, yaitu volume transaksi, itu lebih ditentukan kapan volume transaksinya besar, kapan volume transaksinya kecil, itu lebih ditentukan oleh tingkat output masyarakat, yaitu kita akan bicara terkait dengan pendapatan masyarakat. Ketika pendapatan masyarakatnya itu meningkat, maka secara otomatis volume transaksinya juga akan meningkat. Nah, itu cukup mudah kita logikakan. Sederhananya kalau kita
memiliki pendapatan yang meningkat, katakanlah dari 3 juta menjadi 5 juta, maka secara otomatis tingkat transaksi kita untuk mengkonsumsi suatu barang juga akan menjadi naik karena menyesuaikan dengan tingkat pendapatan yang kita punya. Di Irving Fisher ini menyatakan bahwa untuk menentukan nilai uang itu semakin bagus atau bahkan turun itu ada 3 faktor. Yang pertama dilihat dari jumlah uang yang beredar di masyarakat, kemudian yang kedua dilihat dari percepatan perputaran atau perpindahan uang dari tangan satu ke tangan yang lainnya, dan yang ketiga adalah dilihat dari jumlah barang yang diperdagangkan dalam masyarakat itu sendiri. Nah, ketika M-nya meningkat, V-nya meningkat, dan T-nya meningkat, maka secara otomatis nilai uangnya juga akan semakin meningkat. Kemudian teori klasik yang ketiga yaitu milik Cambridge Equation of Exchange. Di sini apa yang dijelaskan di Cambridge? Sebenarnya yang dijelaskan di Cambridge itu sebenarnya sudah dijelaskan pada teori Fisher, di mana di sini dalam teori Cambridge ini akan melihat permintaan atau kebutuhan uang yang sebagian besar memang digunakan sebagai alat transaksi dan alat tukar yang liquid. Nah, yang disebut alat tukar yang liquid ini maksudnya adalah di mana ketika seseorang itu memegang uang dan kemudian ingin menukarkannya dengan barang atau jasa, maka setiap orang yang ingin dibeli barang atau jasanya akan serta-merta mau menukarkan dengan uang yang mereka pegang. Itu yang disebut dengan alat tukar yang liquid. Nah, pada teori klasik ini memang sebenarnya kita akan melihat fungsi uang itu ya hanya pada dua ini, sebagai alat tukar dan sebagai alat transaksi yang liquid. Hanya saja di sini mulai ada perbedaan antara teorinya Fisher dengan teorinya Cambridge, di mana di sini ketika kita bicara teorinya Cambridge, di situ sudah dikatakan bahwa orang itu punya alasan selain memegang uang hanya untuk alat transaksi dan alat tukar yang liquid. Tapi menurut Cambridge di sini dikatakan bahwa orang itu memegang uang juga dipengaruhi oleh pertimbangan apakah saya memegang uang nantinya untung atau sebaliknya ketika memegang uang malah saya mengalami kerugian. Nah, di sini Cambridge mulai ada penambahan unsur itu. Yang sebelumnya di teori Fisher itu tidak ada. Teori Cambridge itu akan mengatakan selain tadi orang memegang uang karena volume transaksi, kemudian karena ada faktor kelembagaan, jadi permintaan uang itu kalau kita bicara Fisher tadi kan dikatakan banyak sedikitnya uang yang beredar itu tentu akan dipengaruhi oleh volume transaksi. Semakin banyak orang melakukan transaksi, maka dia akan cukup banyak butuh uang untuk melakukan aktivitas pembelian atau penjualan. Kemudian selain untuk volume transaksi, di Fisher tadi juga dijelaskan bahwa yang mempengaruhi permintaan uang banyak atau sedikitnya ya tergantung dari faktor kelembagaannya yang ada di suatu negara, katakanlah perbankannya. Ketika perbankan itu aktif dalam kegiatan pertukaran barang atau jasa, kemudian aktif dalam aktivitas keuangan, maka secara otomatis kebutuhan akan uang juga akan tinggi. Tetapi di Fisher hanya berhenti di dua tadi itu saja. Nah, sedangkan teori Cambridge itu menambahkan orang itu pegang uang juga dipengaruhi oleh tingkat bunga. Nah, ketika tingkat bunganya naik, maka orang tidak akan punya kecenderungan untuk memegang uang karena lebih baik akan mengalokasikan uangnya untuk ditabung. Nah, sebaliknya kalau suku bunga turun, maka menurut si Cambridge dia akan bilang lebih baik orang itu akan memegang uang karena ketika ditabung tidak akan menghasilkan keuntungan yang besar karena suku bunganya rendah. Nah, itu tingkat bunga. Kemudian menurut Cambridge juga permintaan uang itu juga dipengaruhi oleh kekayaan masyarakat. Semakin kaya
semakin besar pendapatan masyarakatnya, tentu saja keinginan untuk memegang uang juga akan semakin besar. Begitu juga sebaliknya. Kemudian Cambridge juga mengatakan orang memegang uang itu karena ada harapan di masa yang akan datang, sehingga orang memutuskan untuk memegang uang atau tidak. Nah, bisa dikatakan katakanlah 1 bulan atau 1 tahun mendatang mereka punya kebutuhan yang cukup besar. Nah, sehingga orang biasanya akan mencoba mengurangi aktivitas mereka memegang uang di masa sekarang dan lebih memilih untuk menabung dan digunakan untuk aktivitas di masa yang akan datang. Itu yang disebut dengan harapan masyarakat mengenai keadaan di masa yang akan datang. Nah, sehingga ketika kita bicara teorinya Cambridge, kita akan menemukan bahwa MD sama dengan KB kali Y, di mana MD itu adalah permintaan uang. Permintaan uang itu akan dipengaruhi oleh yang pertama adalah jelas dari harga, kemudian Y-nya itu adalah kekayaan atau pendapatan seseorang. Orang itu akan memegang uang semakin banyak kalau tadi dikatakan pendapatan masyarakatnya semakin banyak, kekayaan masyarakatnya semakin banyak. Kalau tidak begitu, dilihat dari volume transaksinya, bisa dilihat dari harga barang yang ingin dibelinya. Semakin tinggi harga barang yang ingin dibelinya, maka secara otomatis mereka akan membutuhkan banyak uang. Nah, teori Cambridge itu mengatakan bahwa ketika tadi sudah kita sebutkan, ketika tingkat suku bunga naik, maka masyarakat punya kecenderungan untuk lebih mengurangi mereka memegang uang. Walaupun volume transaksi yang ingin dilakukan atau ingin direncanakan itu tetap, akan tetapi masyarakat lebih suka untuk mengurangi memegang uang karena lebih memilih untuk menabung. Nah, di Cambridge itu akan dikatakan bahwa tingkat harga umum untuk barang ataupun jasa itu akan selalu berubah mengikuti jumlah uang yang beredar di masyarakat. Jadi tidak ada ketentuan. Di teori klasik itu mengatakan bahwa harga itu akan konstan atau sama. Harga itu akan berubah fluktuatif tergantung dari jumlah uang yang beredar. Semakin besar atau semakin banyak jumlah uang yang beredar, maka tingkat harganya juga akan mengalami kenaikan. Tapi sebaliknya, ketika jumlah uang yang beredar semakin sedikit, maka secara otomatis tingkat harga juga akan mulai berkurang. Nah, kemudian kita akan beralih ke teorinya Keynes. Ya. Teori Keynes itu menyatakan bahwa orang itu memegang uang ada 2 tujuan. Yang pertama adalah untuk menyimpan nilai dan untuk sebagai alat tukar. Nah, sebagai alat tukar ini sudah dijelaskan di teori klasik. Nah, Keynes itu menambahkan di tujuan yang kedua yaitu sebagai penyimpan nilai. Nah, sehingga Keynes itu akan mengatakan orang memegang uang itu ada 3 motif. Yang pertama adalah untuk transaksi, yaitu untuk aktivitas jual beli atau pembelian barang ataupun jasa. Yang kedua adalah untuk berjaga-jaga. Ya, ketika kita bicara berjaga-jaga berarti alasan mereka untuk memegang uang tidak sengaja untuk transaksikan, tapi digunakan untuk berjaga-jaga. Katakanlah di kemudian hari ada kebutuhan yang mendesak sehingga mereka bisa melakukan atau memenuhi kebutuhan yang mendesak tersebut. Nah, itu yang kita sebut berjaga-jaga. Kemudian ada spekulasi, jadi orang mau memegang uang atau tidak itu dilihat dari kira-kira saya untung atau tidak. Nah, itu yang kita sebut dengan spekulasi tadi. Nah, katakanlah spekulasi ini erat kaitannya dengan suku bunga. Yang kita bahas awal, yaitu terkait dengan motif, yaitu adalah yang pertama adalah motif transaksi. Ya. Orang memegang uang karena motif transaksi, seperti yang dibicarakan sebelumnya, bahwa motif transaksi ini akan mempengaruhi tingkat konsumsi
dan pendapatan masyarakat. Semakin besar pendapatan masyarakat, tentu saja akan meningkatkan tingkat konsumsinya, yang secara otomatis ketika pendapatannya semakin besar, kemudian tingkat konsumsinya semakin tinggi, maka motif transaksi itu juga akan semakin besar. Alasan orang memegang uang dengan motif transaksi itu akan semakin kuat ketika pendapatan masyarakatnya itu akan semakin meningkat, sehingga menaikkan tingkat konsumsi masyarakat. Permintaan uang untuk berjaga-jaga ini juga sama seperti di motif transaksi, yaitu tergantung dari pendapatan yang dimiliki oleh seseorang. Biasanya semakin besar kekayaan atau pendapatan yang dimiliki oleh seseorang, maka motif memegang uang untuk berjaga-jaga juga akan semakin besar. Permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga dapat kita simpulkan intinya adalah dua motif ini sangat dipengaruhi oleh pendapatan yang dimiliki oleh masing-masing individu. Semakin besar pendapatannya, maka alasan memegang uang untuk transaksi dan berjaga-jaga juga akan semakin tinggi. Tapi semakin sedikit pendapatan yang diperoleh, maka alasan atau motif memegang uang untuk transaksi atau berjaga-jaga juga akan semakin sedikit. Nah, di sini di kurvanya bisa kita lihat di sini dikatakan Y itu adalah pendapatan nasional, sedangkan M itu adalah penawaran uang. Nah, di sini kita akan melihat bahwa dijelaskan permintaan uang untuk berjaga-jaga ataupun untuk melakukan transaksi itu akan sebanding dengan pendapatan masyarakat. Ketika pendapatan masyarakatnya meningkat, maka secara otomatis uang yang diminta untuk transaksi dan berjaga-jaga juga akan semakin meningkat. Nah, kalau permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga itu semakin meningkat, maka secara otomatis uang yang tersedia di masyarakat juga harus mengalami peningkatan. Oke, dalam teorinya Keynes itu dikatakan bahwa permintaan terhadap uang untuk tujuan transaksi itu akan terus meningkat jika tidak ada balancing antara penerimaan dan pengeluaran. Tidak sinkron, artinya berapa jumlah pendapatan masyarakatnya dan berapa yang dikeluarkan itu tidak seimbang, maka secara otomatis akan tetap meningkatkan permintaan akan uang. Nah, katakanlah seseorang itu tidak akan berhenti mengkonsumsi suatu barang jika katakanlah pendapatan yang dipunya itu masih cukup besar. Nah, biasanya orang itu akan mulai mengurangi transaksinya terhadap barang atau jasa ketika uang yang dia punya atau pendapatan yang dia punya itu sudah mulai sama atau seimbang dengan jumlah uang yang dia belanjakan. Ketika antara pengeluaran dan penerimaan masih tetap tidak seimbang, maka secara otomatis alasan suatu masyarakat untuk memegang uang dengan motif transaksi juga akan tetap meningkat. Tapi tren belakangan ini ternyata permintaan motif untuk transaksi dalam memegang uang juga akan tetap meningkat, walaupun katakanlah pengeluarannya itu mengalami minus atau kurang, sedangkan kebutuhan untuk konsumsi tetap tinggi. Sehingga di sini muncul yang namanya hutang piutang ataupun kredit. Nah, kredit ini juga akan meningkatkan tujuan orang memegang uang untuk aktivitas transaksi. Kemudian permintaan uang untuk berjaga-jaga ini merupakan refleksi dari ketidakpastian atau tidak ketentuan yang menyangkut pendapatan dan pengeluaran dari orang yang bersangkutan. Yang kita bisa katakanlah transaksi untuk berjaga-jaga, katakanlah untuk memprediksi sakit yang dialami oleh seorang, semua pasti tidak akan mengetahui kapan dia sakit.
sehingga mereka biasanya membutuhkan dana atau sejumlah uang yang mereka simpan yang tujuannya untuk berjaga-jaga ketika mereka mengalami suatu masalah, katakanlah sakit, dan untuk berobat mereka membutuhkan uang. Nah, itu kita sebut salah satu contoh motif berjaga-jaga, alasan orang memegang uang dengan motif berjaga-jaga. Nah, bisa juga ketika kita kaitkan dengan dunia usaha, setiap orang berusaha jelas tidak akan selalu mengalami kerugian. Kalau ditanya kapan mengalami kerugian, setiap pengusaha mungkin hampir sebagian tidak akan bisa memutuskan di hari apa dan jam berapa. Sehingga mereka biasanya dalam melakukan usaha perlu dana yang mereka sengaja simpan untuk mengatasi beberapa masalah dalam perusahaannya. Itu yang disebut dengan motif berjaga-jaga. Nah, kemudian di motif spekulasi itu dikatakan memegang uang, orang memegang uang atau tidak memegang uang itu dilihat dari keuntungannya. Saya memegang uang itu apakah nanti untung, atau saya tidak memegang uang apakah nanti itu saya untung. Nah, biasanya untung tidaknya itu dikaitkan dengan suku bunga. Nah, ketika seperti yang hampir sama dikatakan di Cambridge, ketika suku bunganya naik, maka orang lebih punya keinginan bahwa lebih baik saya tidak akan memegang uang, dikarenakan uang lebih baik saya tabung karena saya nanti akan mendapatkan keuntungan dari sana. Di teori Keynes itu dikatakan bahwa ketika seseorang itu memegang uang dalam bentuk tunai, ya, maka sebenarnya dikatakan di Keynes itu ketika Anda memegang uang tunai itu tidak akan memberikan penghasilan. Di Keynes itu dikatakan orang yang bisa memegang uangnya dalam bentuk surat berharga ataupun obligasi, maka itu yang sebenarnya uang tersebut mampu memberikan keuntungan. Biasanya berupa bunga, nah, katakanlah seperti itu. Jadi di teori Keynes itu tidak dibenarkan ketika orang itu memegang semuanya berlomba-lomba memegang uang dalam bentuk tunai, karena dianggap tidak akan memberikan keuntungan yang berarti. Lebih bermanfaat ketika Keynes itu mengatakan bahwa uang itu seharusnya bisa juga diubah menjadi dalam bentuk obligasi atau surat berharga, di mana memberikan keuntungan dalam jumlah yang jauh lebih besar ketimbang dipegang dalam bentuk uang tunai. Di Keynes itu dikatakan kurva permintaan uang untuk spekulasi itu pasti akan dipengaruhi oleh suku bunga. Ketika suku bunganya itu semakin turun, ya, maka secara otomatis permintaan uang, ya, ketika suku bunga itu semakin turun, maka permintaan uang itu akan semakin rendah nantinya. Tetapi ketika suku bunga itu semakin tinggi, ya, I-nya itu semakin tinggi, maka secara otomatis penawaran terhadap uang itu akan semakin rendah. Orang memegang uang itu akan semakin sedikit dan lebih suka ditabung dalam perbankan. Oke, di sini akan dijelaskan terkait apa saja yang membedakan antara teori klasik dengan teorinya Keynes. Yang pertama, di sini dikatakan bahwa di teori klasik itu akan menganggap nilai uang itu stabil. Sedangkan di Keynes itu akan menganggap nilai uang itu tidak stabil. Nah, di klasik dikatakan mereka menganggap nilai uang itu stabil ya karena tadi setiap permintaan akan uang, ya, itu akan selalu diimbangi dengan penawaran terhadap uang. Artinya jumlah uang yang beredar itu nantinya pasti akan sepenuhnya digunakan sebagai alat tukar atau untuk bertransaksi. Sehingga nilai uang pada teorinya klasik itu akan dianggap stabil karena jumlah uang yang diciptakan pasti akan sepenuhnya digunakan
untuk media pembayaran atau transaksi. Nah, sedangkan di Keynes dianggap nilai uang itu tidak akan stabil, karena di Keynes itu ternyata selain untuk bertransaksi, ternyata uang itu digunakan atau diketemukan untuk berbagai macam hal, katakanlah untuk spekulasi dan untuk berjaga-jaga. Jadi banyaknya uang yang diminta itu tidak sepenuhnya langsung digunakan atau dihabiskan untuk membeli barang atau jasa. Akan tetapi ada sebagian yang digunakan untuk berjaga-jaga, artinya disimpan untuk berjaga-jaga keperluan di masa yang akan datang. Kemudian ada juga yang digunakan untuk tujuan spekulasi, membeli surat berharga ataupun menyimpannya dalam perbankan dengan memanfaatkan selisih suku bunga, sehingga dianggap pada teori Keynes nilai uang itu tidak akan bisa stabil seperti yang terdapat pada teorinya klasik. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua, itu dikatakan di klasik itu menolak fenomena moneter sanggup mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan. Sedangkan di Keynes itu menganggap bahwa fenomena moneter itu mampu mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan. Maksudnya di klasik itu dia menolak yang mempengaruhi uang itu naik atau turun itu tidak ada kaitannya dengan fenomena moneter, karena yang mempengaruhi nilai uang itu naik atau turun ya tergantung dari permintaan dan penawaran uang itu sendiri. Nah, sedangkan di Keynes itu mengatakan bahwa fenomena moneter itu punya pengaruh terhadap perekonomian secara keseluruhan. Jadi yang mempengaruhi nilai uang itu tidak hanya dari permintaan dan penawaran uang saja, tapi sudah dari berbagai macam hal, katakanlah dari aktivitas spekulasinya masyarakat, kemudian ketidakpastian perekonomian, kemudian dilihat dari suku bunga, itu semuanya adalah variabel-variabel moneter yang nantinya mempengaruhi permintaan atau penawaran uang yang terjadi di suatu negara. Kemudian yang ketiga, di klasik itu mengatakan bahwa tambahan jumlah uang yang beredar itu tidak akan mempengaruhi sektor real. Tapi ketika kita bicara Keynes, itu dia akan bicara setiap ada uang bertambah atau tambahan uang yang dicetak atau yang diedarkan di masyarakat, maka secara otomatis akan mempengaruhi sektor real. Nah, di klasik itu dikatakan uang tidak mempengaruhi sektor real. Kenapa? Karena setiap uang itu dicetak pasti nanti akan digunakan untuk aktivitas transaksi atau pembelian barang dan jasa. Selesai sampai di situ. Nah, tetapi di Keynes itu dikatakan ternyata uang yang diedarkan di masyarakat itu tidak hanya digunakan untuk transaksi saja, tapi katakanlah untuk melakukan investasi, kemudian untuk spekulasi, penanaman modal, di mana ketika orang itu menginvestasikan uangnya untuk penanaman modal usaha dan segala macamnya, jelas akan mempengaruhi sektor real. Katakanlah perusahaan yang ditanami modal dengan jumlah uang yang cukup besar, pasti skala bisnisnya akan jauh lebih besar, keuntungannya akan jauh lebih besar. Sehingga dikatakan di sini tambahan jumlah uang yang beredar pasti akan mempengaruhi sektor real. Itu menurut Keynes. Sedangkan yang keempat, itu dikatakan di klasik bahwa permintaan dan penawaran menentukan tingkat harga umum. Jadi kalau kita berbicara harga itu ditentukan, harga barang atau jasa ditentukan oleh apa? Di klasik akan bilang ya tergantung dari banyak atau sedikitnya orang yang meminta atau yang menawarkan uang. Semakin banyak uang yang beredar, maka harganya juga akan semakin tinggi. Katakanlah uangnya naik, peredaran uang naik menjadi 3 kali lipat, maka harga barang ataupun jasa juga akan naik menjadi 3 kali lipat. Itu menurut klasik. Nah, sedangkan ketika Keynes, dia akan bicara perekonomian itu yang dibilang menurut klasik itu adalah perekonomian sederhana. Karena perekonomian pada umumnya tidak seperti itu. Perekonomian yang sebenarnya uang, barang, harga-harga barang umum itu tidak hanya ditentukan oleh permintaan penawaran uang saja, tetapi ada variabel-variabel indikator moneter lainnya seperti suku bunga, harga saham. Nah, itu menurut Keynes. Kemudian klasik itu di poin yang kelima menyatakan kecepatan dan perputaran uang
dan transaksi dianggap tetap dan hanya dipengaruhi oleh variabel faktor non-moneter. Sedangkan ketika bicara gains, kecepatan dan perputaran uang untuk transaksi dianggap berubah sesuai dengan keadaan ekonomi yang sedang terjadi. Ya, jadi kalau di klasik, aktivitas perputaran dan kecepatan uang untuk transaksi itu dianggap tetap stabil. Jadi mau banyak atau sedikit transaksinya, atau mau banyak ataupun sedikit uang yang beredar, ya kecepatan dan perputaran uang itu stabil. Dan biasanya kecepatan dan perputaran uang itu hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor non-moneter, katakanlah kelembagaan. Nah, sedangkan ketika kita bicara gain, uang itu mau berputar cepat atau transaksi itu mau bergerak cepat atau lambat, tentu saja dipengaruhi oleh keadaan ekonomi di suatu negara. Ketika keadaan ekonomi suatu negara itu membaik, kondusif, maka secara otomatis aktivitas perekonomiannya akan berjalan jauh lebih lancar, kemudian transaksi penjualannya juga akan berjalan jauh lebih lancar. Tetapi kalau aktivitas atau keadaan ekonominya buruk, misalkan suatu negara itu terjadi konflik, maka secara otomatis transaksinya pasti akan terhambat. Itu menurut Keynes. Kemudian perbedaan teori moneter klasik dan teori Keynes yang selanjutnya adalah di poin ke-6. Di sini di klasik itu akan mengatakan ada hubungan langsung antara kelebihan uang tunai masyarakat dengan inflasi. Nah, jadi di klasik itu akan mengatakan ketika peredaran uang itu meningkat cukup pesat, maka secara otomatis akan langsung berdampak terhadap tingginya tingkat inflasi. Akan tetapi sebaliknya, ketika uang itu tidak mengalami kelebihan bahkan menurun, maka secara otomatis akan menimbulkan yang namanya deflasi. Jadi hubungan kelebihan uang dengan inflasi itu akan berdampak langsung. Nah, sedangkan di Keynes, hubungan antara uang tunai dengan inflasi itu tidak berdampak langsung. Bisa jadi dengan berlebihnya uang yang dicetak di masyarakat, itu bisa masyarakat sendiri itu bisa mengatur kelebihan uang yang beredar, katakanlah tidak semuanya digunakan untuk aktivitas transaksi. Nah, bisa juga masyarakat menyimpan untuk berjaga-jaga ataupun menyimpan uangnya untuk spekulasi, sehingga nantinya di Keynes itu ketika ada kelebihan uang tidak secara langsung mempengaruhi inflasi. Kemudian di klasik di poin ke-7, unsur seperti transaksi dan berjaga-jaga itu sudah ada, tapi yang belum ada adalah memasukkan unsur spekulasi. Alasan orang memegang uang untuk alasan untung atau rugi itu belum ada di klasik. Nah, tetapi di Keynes itu sudah memasukkan unsur tersebut. Orang memegang uang itu ada 3, untuk transaksi, berjaga-jaga, dan untuk spekulasi. Jadi secara sederhana Keynes itu punya motif yang jauh lebih lengkap daripada motifnya klasik. Kemudian yang ke-8, harapan perubahan inflasi di masa yang akan datang bukan dianggap penting untuk menentukan permintaan uang. Nah, jadi di klasik itu dia akan berbicara ketika suatu negara ataupun masyarakat itu ingin mematok inflasi di masa yang akan datang, itu tidak begitu penting jika ditentukan oleh permintaan uang. Ya, tetapi berbeda dengan Keynes. Untuk harapan inflasi di masa yang akan datang itu sangat penting ditentukan oleh besarnya akan permintaan uang. Semakin banyak orang yang meminta uang, maka di Keynes itu akan dikatakan kemungkinan besar untuk inflasi di masa yang akan datang juga akan semakin meningkat karena banyak orang yang meminta uang. Artinya uang yang beredar di masyarakat nantinya juga akan semakin meningkat. Nah, kemudian yang ke-9 di klasik itu dikatakan adalah berlaku perekonomian yang sederhana. Nah, tetapi di Keynes karena dia sudah mencari 3 motif
memegang uang tadi, yaitu untuk berjaga-jaga, transaksi dan spekulasi, maka biasanya hal-hal teori yang ada di Keynes itu bisa diterapkan pada perekonomian yang sudah maju karena terkait dengan spekulasi tadi. Kemudian yang ke-10, klasik itu mengatakan bahwa cocok untuk perekonomian yang mengalami inflasi pada waktu yang cukup lama. Sedangkan Keynes itu cocok untuk inflasi, untuk negara yang mengalami inflasi tidak dalam waktu yang cukup lama. Jadi bisa dikatakan dalam jangka panjang teori klasik ini mungkin bisa berlaku. Tapi ketika kita bicara Keynes biasanya cocok untuk jangka waktu pendek. Kemudian teori selanjutnya adalah teori post-Keynesian. Di sini kita akan bahas motif spekulasinya Baumol sama motif spekulasinya Tobin. Pendekatan inventory Baumol dan Tobin. Di sini dikatakan bahwa permintaan terhadap persediaan uang ya, biasanya oleh masyarakat itu digunakan untuk memenuhi keperluan yang muncul di kemudian hari. Jadi uang yang digunakan bukan untuk transaksi, tapi hanya sebagai stok. Menurut Baumol sama Tobin itu, kenapa harus ada persediaan atau stok? Karena pada saat itu masyarakat berpikir bahwa uang itu digunakan untuk keperluan di masa yang akan datang. Tentu saja ketika masyarakat menginginkan persediaan stok uang, tentu ada beberapa biaya yang nantinya harus ditanggung. Yang pertama adalah biaya transaksi untuk menukar obligasi dengan uang. Jadi ada ada biaya yang mereka harus tanggung yang seharusnya bisa digunakan untuk membeli surat berharga, tapi mereka lebih suka megang dalam bentuk uang, maka secara otomatis mereka harus mengorbankan keuntungan yang didapat dari menjual ataupun membeli surat-surat berharga. Kemudian ada opportunity cost memegang uang berupa tingkat bunga dari obligasi. Jadi di sini ada semacam biaya ketika orang itu lebih suka memegang uang daripada menyimpannya dalam bentuk obligasi atau surat berharga. Ketika orang lebih suka menyimpan atau menyetok uangnya dalam bentuk tunai, maka dia punya biaya yang nantinya uang yang mereka simpan di kemudian hari itu nilainya sudah pasti tidak akan semakin bertambah, pasti nilainya akan semakin berkurang. Sehingga di situ ada biaya yang ditanggung nantinya, opportunity cost-nya ada biaya yang nantinya ditanggung. Berbeda ketika mereka menyimpan uangnya, persediaan stoknya dalam bentuk obligasi atau surat berharga. Ketika mereka menyimpannya dalam bentuk surat berharga, maka makin lama dia menyimpan di obligasi atau surat berharganya, maka secara otomatis mereka akan dapat pengembalian yang berupa bunga dari apa yang sudah mereka beli, yaitu obligasi ataupun surat-surat berharga. Implikasinya teori Baumol itu, yang pertama itu dikatakan bahwa tingkat bunga mempengaruhi permintaan uang untuk transaksi karena adanya opportunity cost dalam memegang uang. Jadi di teorinya Baumol itu orang akan dihadapkan terhadap Anda mau menyimpan uang Anda dalam bentuk cash atau tunai atau dalam bentuk surat berharga. Karena ketika Anda simpan dalam surat berharga, maka Anda akan mendapatkan balik atau keuntungan, yaitu dari bunga, karena Anda menyimpan surat berharga ataupun obligasi. Jadi uangnya di exchange, ditukarkan dengan surat berharga ataupun obligasi. Sedangkan ketika tetap disimpan, stoknya dalam bentuk tunai, tentu ada biaya di situ, di mana mereka simpan dalam bentuk uang tunai, bukan nilainya makin hari makin meningkat, tapi makin hari makin menurun. Kemudian adanya economy of scale dalam penggunaan uang. Artinya jika ada peningkatan pendapatan, maka persentase kenaikan uang kas yang diinginkan itu lebih kecil daripada nilai transaksinya. Jadi logikanya
ketika seseorang itu mengalami peningkatan pendapatan, maka secara otomatis nilai transaksi yang digunakan dalam setiap aktivitas perekonomiannya juga akan jauh semakin lebih besar. Permintaan uang kas untuk tujuan transaksi itu tergantung dari tingkat bunga serta perantara. Ya, jadi ketika tingkat bunganya semakin besar, nanti masyarakat akan dihadapkan memilih untuk menabung apakah memegang uangnya dalam bentuk tunai. Kalau ingin menabung, jelas keuntungan bunga yang nantinya akan didapatkan. Kemudian di situ implikasi dari teori Baumol, kemajuan teknologi itu sebenarnya akan menguntungkan karena akan menurunkan biaya transaksi. Ketika teknologinya semakin maju, biaya transaksinya akan semakin berkurang. Ketika biaya transaksi akan semakin berkurang, maka implikasinya adalah masyarakat untuk memegang uang juga akan semakin sedikit karena kebutuhannya untuk membayar atau membeli barang atau jasa itu dengan tambahan biaya transaksi itu akan semakin lebih rendah. Jadi secara sederhana kita akan bilang semakin maju teknologi yang terdapat di suatu negara, ya, maka seharusnya barang yang bisa dijual itu harusnya memiliki harga yang semakin efisien, semakin murah daripada barang tersebut diproduksi di negara yang teknologinya kurang begitu maju. Nah, ketika barang yang diproduksi di negara maju, harga barangnya akan lebih jauh efisien karena tadi biaya transaksinya akan jauh lebih murah. Sehingga untuk membayar ataupun mengeluarkan uang untuk membeli barang atau jasa itu juga akan semakin sedikit uang yang diperlukan. Nah, semakin sedikit uang yang diperlukan, maka secara otomatis uang kas yang diperlukan oleh masing-masing individu juga akan semakin sedikit. Motif berjaga-jaga dalam permintaan uang itu muncul karena ada ketidakpastian arus uang masuk dan keluar. Jadi motif berjaga-jaga, kenapa orang itu lebih suka menstok uangnya dalam bentuk tunai, katakanlah, kenapa orang masih suka melakukan aktivitas seperti itu, karena ada ketidakpastian. Kapan ada pemasukan dan kapan dia harus melakukan pengeluaran. Nah, untuk mengantisipasi ketidakpastian itu, maka sebagian besar masyarakat itu menyimpan uangnya atau menstok uangnya. Itu adalah implikasi dari teorinya. Kemudian ada teori kuantitasnya milik Friedman. Nah, jadi di sini dikatakan di Friedman itu orang itu mau pegang uang karena menganggap uang itu adalah alat pembayaran yang paling liquid. Setiap barang ataupun jasa bisa dibeli menggunakan uang. Setiap orang pasti mau ketika dibayar menggunakan uang. Itu disebut dengan alat pembayaran liquid. Kemudian orang mau pegang uang itu karena uang itu sebagai penyimpan kekayaan. Nah, bisa kita artikan semakin banyak orang itu punya uang, maka secara otomatis dia boleh dikatakan kaya. Kemudian orang itu mau pegang uang karena ketika mereka pegang uang itu ada manfaat yang mereka dapat. Karena ketika pegang uang Anda bisa melakukan aktivitas konsumsi sesuka Anda sebanyak uang yang Anda punya. Nah, itu menurut teori kuantitas modernnya Friedman. Di sini dikatakan bahwa Friedman itu ada konsep kekayaan dan konsep manfaat. Konsep kekayaan menurut Friedman itu seperti apa? Menurut Friedman itu konsep kekayaan itu bukan hanya uang dan alat yang bisa ditukar dengan menggunakan uang, tetapi sesuatu yang memiliki nilai sekarang dan yang akan datang. Jadi menurut Friedman, yang dikatakan konsep kekayaan, baik Anda punya uang ataupun barang, dikatakan barang dan uang, barang ataupun uang itu bisa menjadikan Anda kaya atau tidak, itu dilihat dari berapa sih nilai sekarang dan yang akan datang ketika Anda memiliki uang tersebut. Itu menurut Friedman. Nah, boleh kita artikan katakanlah seperti ini.
ketika Anda memiliki uang 100.000, mungkin saat ini Anda dikatakan nilai uang Anda cukup tinggi, tetapi belum tentu di tahun-tahun berikutnya apakah nilai uang yang Anda pegang sekarang itu nilainya tinggi atau tidak. Itu adalah konsep kekayaan menurut Friedman. Kemudian konsep manfaat menurut Friedman adalah seseorang itu akan memegang barang atau uang dikarenakan ada manfaat atau utilitasnya. Ya. Jadi kalau kita bicara uang menurut manfaatnya, jadi menurut Friedman ini dia akan bilang seseorang itu pasti akan mau memegang uang atau barang ketika ada manfaatnya. Kalau sekarang dikatakan tidak ada manfaatnya untuk memegang uang, maka menurut Friedman lebih baik tidak akan memegang atau memiliki uang di saat sekarang. Katakanlah boleh ditabung ataupun digunakan untuk aktivitas lain. Artinya tidak menggunakan uang tunai di masa sekarang karena dianggap tidak memiliki manfaat. Nah, di Friedman itu dikatakan semakin banyak orang itu memiliki barang atau memiliki uang, ya sebenarnya kepuasan yang dia dapat itu bukan semakin tinggi tapi akan semakin berkurang. Sehingga menurut Friedman itu dikatakan jika Anda ingin memiliki kepuasan yang tetap tinggi ketika memegang uang, maka Anda diharuskan untuk memegang uang atau barang ya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, artinya seseorang itu boleh memegang uang dalam jumlah banyak, dalam jumlah besar, tetapi harus disesuaikan dengan kebutuhan yang mereka inginkan. Jangan sampai katakanlah kebutuhan uangnya sebanyak 5 juta, tapi dia memegang uang sebanyak 10 juta. Nah, menurut Friedman ketika hal itu terjadi, sebenarnya kepuasan yang diperoleh oleh orang yang memegang uang tersebut akan berkurang. Nah, kepuasan yang maksimum itu yang seperti apa menurut Friedman? Ketika Anda membutuhkan uang sebanyak katakanlah 5 juta untuk aktivitas transaksi berjaga-jaga ataupun spekulasi, maka ya Anda harus mempergunakan atau memiliki uang sebanyak 5 juta itu. Nah, itu yang dikatakan kepuasan seseorang untuk memegang uang itu akan tetap tinggi. Jadi memegang uang menurut Friedman itu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing orang. Oke, demikian teori terkait dengan permintaan uang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.